Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus takmir dari Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta seluruh Bapak Ibu jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah senantiasa hujamkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, senantiasa ditumbuhkan hati kita untuk semakin cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, insyaallah, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama, akan beserta dengan siapa? Dengan orang-orang yang dicintai kelak di hari kiamat. Semoga di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini, ya Masya Allah, juga berlaku untuk kita. Kita yang senantiasa setiap harinya senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi. Termasuk pula hari ini kita kembali belajar sirah Nabawi, sirah baginda Nabi. Semoga menumbuhkan, semakin mengenal beliau, semakin menumbuhkan rasa cinta, dan kita nanti akan dikumpulkan bersama-sama di hari kiamat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana kemarin kita sekilas membahas tentang akan ada, Masya Allah, Rasulullah itu membawa panji, membawa ya liwaul hamdi, bendera panji alham, ya, yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Adam sekalipun. Semuanya minta syafaat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita nanti, Masya Allah, bismillah, semoga kita nanti terpilih dan dipilih oleh Allah dan juga oleh Rasulullah, termasuk bagian dari umat-umat Nabi Muhammad yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bismillah, kita awali dulu ya kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah hadirkan kepada kita semuanya hudan, petunjuk, rahmatnya, dan senantiasa pula kita dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya. Kita pun dinaungi dengan sakinah, dan senantiasa orang-orang yang hadir rajin hadir di majelis-majelis ilmu senantiasa disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat di depannya. Artinya senantiasa disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Rabb, hadirkanlah kepada kami rizki yang baik-baik, rizki yang terbaik, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang Engkau terima amal-amal soleh kami. Amin Allahumma amin. Di pertemuan kemarin kita belajar terkait dengan mengapa kita penting sekali belajar sirah. Terus juga kita belajar tentang ya riwayat biografi dari penulis, dan juga sekilas tentang kitab ini, kitab Khulasatul Yakin ini. Dan juga kemarin kita belajar bab 1, bab 2 tentang siapa sejatinya Rasulullah itu, dan juga nasab-nasab beliau. Nah, hari ini kita masuk di bab yang ketiga, bab tentang wiladatuhu wa radha'atuhu. Ya, wiladatuhu. Ini bab tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW disertai dengan wa radha'atuhu. Ya, ini proses penyusuannya baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai bersama-sama. Wala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya, kita di bab yang ketiga, wiladatuhu, kelahiran dari baginda Nabi Muhammad SAW, wa radha'atuhu, dan terkait dengan penyusuan baginda Nabi Muhammad SAW. Wulida sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah, yakni di kota Mekah, yaumal itsnain, pada hari Senin, ats-tsaniya asyara, tanggal 12 Rabiul Awwal, dari bulan Rabiul Awal, amal fil, tepatnya pada tahun gajah. Tahun berapakah sejatinya tahun gajah ini, gitu ya? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Karena kalau dikonversikan dengan tahun Hijriah, saat itu belum ada tahun Hijriah, ya. Karena tahun Hijriah itu dihitung tanggal satunya itu adalah tepat ketika baginda Nabi itu hijrah ke Madinah. Maka ketika kelahiran Nabi belum bisa dikonversikan ke Hijriah, tapi bisanya dikonversikan ke tahun Masehi. Kurang lebihnya kalau dikonversikan di tahun Masehi itu tepatnya ya hari Senin ya
itu di tanggal 20 atau tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Mengapa ada dua perbedaan, 20 atau 22? Karena sejatinya kalender Masehi itu ada beberapa kali perubahan. Ada beberapa kali adanya istilahnya di tera ulang, kemudian dicek lagi. Ya begitulah kalender Masehi. Karena sejatinya kalender Masehi itu tidak 12 Bapak Ibu. Kalender Masehi itu tidak 12 bulan. Coba kita cek lagi. Bapak Ibu yang mungkin dulu basicnya SMA-nya ada yang belajar kimia. Kalau biasanya bilangan okta itu berapa kira-kira Bapak Ibu? Okta itu berapa? Tapi coba Oktober jadinya berapa itu? Bulan ke berapa? Nah, Septa, harusnya Septa itu berapa? 7. September bulan ke berapa? Nah, ada beberapa bulan-bulan yang dipaksakan masuk di bulan Masehi. Itu siapa? Yakni mereka-mereka nama-nama ya kekaisaran Romawi di zaman itu. Jadi nggak ada sejatinya di Masehi dulu itu bulan Juli, nggak ada. Tapi itu rajanya dimasukkan, Raja Julius, ya Raja Juli. August nggak ada sejatinya bulan Agustus. Ya, harusnya kan tadi Septa itu berapa tadi? 7 ya. Tapi terus sekarang menjadi September bulan ke berapa Bapak Ibu? Ya, jadi masa itu terus ada perubahan. Jadi adanya sedikit perubahan, pergeseran antara atau 20 atau 22 April kalau dikonversi menjadi Masehi. Tapi yang paling tepatnya adalah 12 Rabiul Awal, tahunnya gajah. Ya. Dan di sela-sela kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, di antara waktu itu ada beberapa kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama, kemarin kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, yakni Sayyidah Aminah. Beliau itu ya pernah berkata, setelah bayiku lahir, ya, aku melihat dari rahimku itu ada sebuah cahaya. Yang cahaya ini menerangi istana-istana Syam. Maksudnya ini bukan cahayanya langsung ya menyorot jauh sampai ke istana-istana Syam, bukan. Tapi di dalam cahaya itu ya, beliau melihat ada istana-istana Syam di dalam cahaya yang terpancar dari rahim beliau. Nah, ini nanti ada yang beberapa ilmu takwil yang mentakwilkan, menafsirkan terkait dengan cahaya ini maksudnya apa ya. Itu sebenarnya ada di ilmu yang lebih dalam lagi. Bahwasanya salah satunya adalah kelak bayi ini nanti akan menjadi raja di raja, menjadi pemimpin, menjadi khalifah yang juga nanti wilayahnya menaungi wilayah-wilayah Syam. Itu sebagian para ahli takwil yang menyebutkan. Dan ada pula beberapa riwayat termasuk ya kalau kita kaji di kitab Ar-Rahiq Al-Maktum itu disebutkan ada kejadian-kejadian di tahun-tahun di antara jelang Rasulullah SAW itu lahir. Salah satunya disebutkan adanya 14 balkon ya di negeri Kisra itu runtuh gitu ya. Itu disebutkan ya Kisra itu sebenarnya di zaman itu adalah di zaman kekaisaran Persia ya, di zaman kekuasaannya saat itu Sasaniyah, rajanya adalah Anushirwan. Tapi ada riwayat yang lebih spesifik, lebih valid bahwa ternyata balkon itu tidak runtuh, tapi rajanya saat itu yang namanya Raja Anushirwan itu mimpi ya di kisaran sebelum Rasulullah itu lahir. Beliau mimpi bahwa balkon itu puncak menaranya istananya itu 14 itu runtuh. Nah, beliau akhirnya memanggil tuh orang-orang yang ahli tafsir, ahli mimpi, diundang sampai orang-orang dari semenanjung Jazirah Arab, dipanggil, diundang, ditanyain tentang mimpi itu. Ada sebagian yang mentakwilkan bahwa kelak setelah 14 generasi kaisarnya, setelah Anushirwan itu ya, nanti ke-14 dia akan runtuh kekaisaran Persia itu. Dan itu kalau dihitung secara 14 ke bawah ternyata itu nanti di masa kekhalifahan Utsman bin Affan ya, yang nanti akan ya mengalahkan kerajaan Persia. Karena di zaman Rasulullah itu dulu ada kekaisaran yang sangat besar sekali, yakni Romawi dan juga Persia, dan Jazirah Arab itu ada di tengah-tengahnya. Jadi di antara dua kerajaan yang sangat besar sekali, kekaisarannya sangat besar sekali. Dan di saat itu Raja Anushirwan itu diperkuat lagi setelah mimpinya itu, beliau mendapat kabar bahwa di wilayah orang-orang Majusi yang biasanya menyembah api, apinya itu yang awalnya nggak pernah padam, tiba-tiba padam. Ini ada pertanda apa? Gitu. Sehingga beliau sempat kepikiran sesuatu hal yang ya, panik, khawatir. Ternyata takwilnya masih 14 generasi lagi, gitu ya. Dan terkait dengan ya proses kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ini, ya ketika beliau lahir, Sayyidah Aminah ini langsung ya mengirim utusan
untuk mengabarkan kepada kakek beliau, kepada Abdul Muthalib. Kenapa? Karena ayah beliau di bab kemarin kedua kita sudah bahas bahwa ayah baginda Nabi Muhammad SAW telah wafat saat baginda Nabi masih dalam kandungan. Maka siapa yang dikabari pertama kali? Yang paling senang siapa? Ya tentu yang dari garis keturunan dari ayah, pasti kakeknya yang senang. Maka dikabarilah sang kakek ini. Ketika Abdul Muthalib ini kakek dari Rasulullah ini, beliau mendapat kabar gembira ini, beliau langsung lari menuju Bani Wahab, menuju Bani Zuhroh. Ini tempat wilayahnya Sayyidah Aminah, yang tempat yang sangat penuh dengan penghormatan di sana, seorang tokoh yang sangat istimewa di sana. Maka bayi ini langsung diambil oleh Abdul Muthalib, oleh sang kakek, langsung lari, diajak untuk mengelilingi Ka'bah dan masuk di dalam Ka'bah. Dan saat dalam Ka'bah inilah Allah ilhamkan kepada kakek beliau Abdul Muthalib untuk diberi nama Muhammad. Nama ini nama yang disebutkan dalam banyak kitab yang tidak umum dipakai di bangsa Arab. Kenapa kakek beliau itu menyebutkan nama beliau sebagai nama Muhammad? Karena beliau ingin Rasulullah ini nanti, bayi ini nanti kelak besar, dia menjadi orang yang terpuji di hadapan Rabb-nya dan juga terpuji di hadapan para manusia-manusia yang lainnya. Jadi ini adalah salah satu sejarah kenapa nama beliau diberikan oleh kakek beliau, namanya adalah nama Muhammad. Kita lanjutkan Wasummiya amu waladatihi amal fil. Wasummiya dinamakan amu sebuah tahun, waladatihi kelahirannya baginda Nabi, amal fil sebagai tahun gajah. Mengapa disebutkan sebagai tahun gajah? Li'anna malikal Habasyah, dikarenakan di saat itu ada raja Habasyah. Habasyah itu Habsyi itu kalau sekarang Ethiopia, wilayah Afrika. Jadi kalau di dalam peta kita bisa bayangkan Jazirah Arab itu baratnya, sebelah baratnya itu ada Laut Merah, seberangnya Laut Merah itu wilayahnya Afrika. Tapi kalau Habsyi itu lebih ke barat dayanya dari Mekah, baratnya agak selatan, agak bawah kalau di peta. Nah, Raja Habasyah. Arsala amawi ladatihi jaisan ila Makkah. Raja Habasyah ini mengirimkan tentara ke Mekah di tahun kelahiran Nabi SAW. Lihat bil Ka'bati, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim, dan pada saat itu banyak sekali gajah. Fa ahlaqallahul jaisha, lalu Allah membinasakan mereka ikroman sebagai penghormatan liwiladatin Nabi SAW, kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait dengan bagian ini sangat menarik sekali Bapak Ibu, bahwa ini kan kisah tentang turunnya yang juga disebutkan di dalam Al-Quran, surah Fil Masya Allah, tentang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi sebelum itu ternyata ada sejarahnya yang sangat luar biasa. Kenapa dalam kitab ini disebutkan sebagai Raja Habasyah yang mengirimkan, bukan langsung disebutkan sebagai Abroha Ternyata di sini ada erat kaitannya sejarah-sejarah di Jazirah Arab yang sangat masyhur sekali. Bahwa sebelum peristiwa ini, sebelum Raja Abroha itu menyerang Ka'bah, ada beberapa motif-motif terlebih dahulu. Mengapa beliau itu menyerang Ka'bah? Nah, sebelumnya kita awali dulu dari sirah sejarahnya tentang Ashabul Ukhdud. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu Ashabul Ukhdud? Kalau orang Jawa taunya Ashabul Udud Ashabul Udud mereka-mereka yang para sahabat, para ahli di bidang udud Masyaallah. Udud rokok Tapi ini berbeda. Ashabul Udud itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam Quran surah Al-Buruj ayat 4 sampai dengan 7. Ashabul Udud itu adalah mereka-mereka yang menyalakan parit, yang membakar parit-parit Masya Allah. Kita bacakan sejenak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Siapakah mereka? Yaitu para pembesar Najran di Yaman. An-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Masyaallah.
yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Nah, terkait dengan kisah Ashabul Ukhdud, itu sejatinya ya di tahun-tahun sebelum kelahiran baginda Nabi, ada seorang pembesar ya dari wilayah, kalau saat ini namanya Yaman ya, Yaman. Itu mereka terkenal dengan sebutan rajanya namanya Dzunnuwas. Siapa itu Dzunnuwas? Inilah yang disebut sebagai Ashabul Ukhdud. Dzunnuwas ini seorang pembesar yang beragama Yahudi ya, beliau aslinya adalah Yahudi. Jadi kalau di peta Arab, Jazirah Arab paling selatan inilah Yaman ya. Saat dulu dipegang oleh raja yang namanya Dzunnuwas ya. Beliau dari Bani Himyar atau dari Himyar. Beliau itu ketika mendengar di wilayah utaranya, jadi ada di sini adalah Yaman, di utaranya ada Najran, di atasnya lagi ada Mekah, di utaranya lagi ada Mekah. Dan di Najran ini terkenal sekali orang-orang yang beragama Nasrani loh, beragama Nasrani di Najran. Nah, bagi Dzunnuwas ya, orang-orang Najran ini dipaksa untuk memeluk agama Yahudi, tapi mereka tidak mau. Akhirnya oleh Dzunnuwas ini mereka semuanya dipaksa masuk agama Nasrani. Bagi yang nggak mau dibuatkan parit. Sampai saat itu dikisahkan lebih dari 20.000 orang dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke dalam parit tersebut. Makanya sampai disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Buruj ayat 4 sampai dengan 7. Nah, sisa-sisa dari Bani Najran yang masih hidup, mereka lari ya, ada sebagian yang lari sampai nyebrang Laut Arab, ada yang nyebrang Laut Merah, nyebrang ke Afrika, ke Habsah, ke Habasyah. Mereka cari perlindungan karena di Habasyah saat itu dikuasai oleh kekaisaran yang namanya Aksum. Ya, kekaisaran Aksum itu beragama Nasrani. Jadi bagi Najran nyebrang itu untuk mencari suaka yang agamanya sama. Maka oleh kekaisaran Aksum yang saat itu juga didukung oleh Romawi, diperintahkanlah ya dua pasukan istimewa spesial. Kalau sekarang itu ibarat kayak kita Kopassus gitu ya, pasukannya istimewa yang dipimpin oleh satu Abroha, yang satu namanya Aryad. Duanya saling melengkapi. Untuk apa? Untuk menyerang Dzunnuwas. Untuk nyebrang laut Merah bagian selatan diserang, Yaman itu diserang, dan Dzunnuwas akhirnya kalah Bapak Ibu. Sehingga Yaman saat itu, Bani Himyar saat itu dikuasailah oleh Aryad dan Abroha, ditunjuk sebagai gubernur. Tapi karena pengaruh politik, Aryad dibunuh sendiri oleh sahabatnya yang bernama Abroha tadi. Nah, kelak Abroha inilah yang akan menyerang Ka'bah. Nah, saat Abroha ini menjadi gubernur di Yaman, beliau membuat ya, sebuah kekuasaan yang akhirnya beliau mengikrarkan sendiri dirinya sebagai raja yang sangat luar biasa. Nah, beliau beragama Nasrani. Ya, beliau membasmi orang-orang Yahudi di masa itu karena melawan ya, bahwa merasa bahwa dulunya ada kaum-kaum Najran yang orang Nasrani dibakar hidup-hidup oleh orang Yahudi. Maka gantian beliau menjajah yang namanya Yaman kuno atau istilahnya Himyar, Bani Himyar tadi. Setelah ya Abroha berkuasa di sana yang sangat luar biasa, beliau membangun sebuah gereja yang sangat besar sekali. Ya, gereja ini ya disebut juga dengan namanya Al-Qolis. Gerejanya sangat yang megah sekali, ada emas, ada permata, ada intan di sana. Tapi beliau kaget, kenapa di semenanjung Jazirah Arab ini banyak sekali orang-orang di wilayah kekuasaannya yang masih setiap tahunnya pergi ke Mekah. Yang dia tahu bahwa di dalam Mekah itu cuma ada Ka'bah, hanya ada bongkahan-bongkahan batu yang ditata membentuk ya persegi saja. Itu kok mereka harus sampai ke sana? Kenapa tidak di gerejanya beliau? Kenapa tidak di Al-Qolis? Maka beliau ya membuat pengumuman siapa saja ya yang mau untuk bisa di wilayahnya, di gerejanya, nanti akan dikasih sesuatu gitu. Maka itu menyulut sebuah rasa yang gak nyaman bagi orang-orang di Jazirah Arab. Karena sejatinya sepanjang Jazirah Arab di masa itu, meskipun mereka sebagian menyembah berhala, tapi mereka masih memegang teguh ajaran Bani Ismail. Yang Bani Ismail ini kan mengajarkan juga ajaran dari Nabi Ibrahim, bahwa tentang mengesahkan Allah dan juga terkait dengan adanya ritual ibadah haji mengelilingi Ka'bah. Jadi meskipun mereka sebagian tidak sadar tentang agama Islam, tapi mereka menjalankan untuk mengelilingi Ka'bah, meskipun mereka nggak tahu sejatinya itu seperti apa di zaman itu. Nah, ketika merasa ada Ka'bah tandingan, banyak orang-orang yang tersinggung di sepanjang Jazirah Arab.
Maka sebagian ada juga yang datang ke gerejanya Al-Qalis ini kemudian merusak sebagian gereja ini, sehingga menyulut kembali ya rasa gak nyamannya Raja Abroha ini untuk ya menyerang Ka'bah. Ini sebagian ya di dalam sirah disebutkan karena adanya juga rasa pinginnya gereja ini melebihi Ka'bah. Akhirnya Raja Abroha ya sebagaimana diceritakan dalam Quran surah Al-Fil, Raja Abroha menyerang Ka'bah dan dengan bala tentara pasukan gajah yang sangat luar biasa. Tapi belum sampai di tengah kota ya Mekah, itu para gajah ini sudah berhenti, tidak mau berangkat, dan Allah kirimkan ya burung yang membawa ya batu-batu dari tanah liat yang terbakar, yang akhirnya Allah jatuhkan kepada pasukan-pasukan mereka porak-poranda sebagaimana apa? Sebagaimana ulat-ulat ya yang memakan daun ya, sebagaimana daun-daun yang dimakan ulat ya, Masya Allah. Inilah sebagian sejarah yang juga sangat masyhur sebagai pertanda tahun yang sangat istimewa sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan di dalam kitab ini disebutkan mengapa itu dilakukan, mengapa itu terjadi, karena sebagai bentuk penghormatan ya atas sebelum lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wa arda'athu ya, wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah, dan ya beliau disusui setelah ibunya yakni Sayyidah Aminah, yaitu disusui oleh Thuwaibah Aslamiyah. Nah, ini banyak orang yang tidak hafal betul terkait sirah yang bagian ini, karena hafalnya seseorang terkait dengan siapa yang menyusui baginda Nabi, hafalnya adalah Halimatus Sa'diyah. Tapi ternyata sebelum Halimatus Sa'diyah itu ya ada seorang yang awalnya budak, yang beliau itu dimerdekakan, yang kemudian yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Namanya adalah Thuwaibatul Aslamiyah ya, Thuwaibah Aslamiyah. Siapakah beliau? Khadimatu amihi Abi Lahabin. Beliau ini awalnya adalah khadimat, seorang budaknya dari paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini dulu belum tahu kalau nanti Rasulullah itu akan menyebarkan agama Islam. Jadi saat ada berita lahirnya ya, anak dari saudaranya, ya maka Abu Lahab ini senang, saking senangnya budaknya yang bernama Thuwaibah ya, itu langsung dimerdekakan. Kamu saya tugasi untuk memberikan ASI kepada ya keponakanku. Ya, ini diutus yang menyusui setelah Sayyidah Aminah. Itu disebutkan ya di beberapa sirah ada yang 3-7 hari setelah dipersusui langsung oleh ibunya, maka disusui oleh yang namanya Thuwaibah Aslamiyah. Dan di hari ke-7 itu sebagaimana adatnya orang Arab, Rasulullah itu dihitan. Jadi Rasulullah itu dihitan di hari yang ke-7 ya. Tsumma Halimatus Sa'diyah. Kemudian ya beliau dipersusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, namanya aslinya adalah Halimah dari bangsa Sa'diyah ya. Ila ambalagha umruhu 4 sanawatin, sampai umur beliau 4 tahun. Nah, ada beberapa kejadian-kejadian luar biasa, kisah-kisah keajaiban di saat detik-detik di mana Halimatus Sa'diyah ini hendak mengambil Rasulullah SAW untuk disusui. Saat itu ya Bapak Ibu, bahwasanya musim itu adalah musim paceklik bagi bangsa Sa'diyah ya. Bangsa Sa'diyah itu kalau di peta itu arahnya sebelah baratnya, arah ke baratnya ya, kota Mekah. Jadi lebih ke barat lagi. Nah, di masa itu adalah masa paceklik, di mana gak banyak rumput-rumput, di mana para unta, para keledai itu tidak bisa mengeluarkan air susunya. Jadi masa paceklik sekali. Dalam perjalanannya Halimatus Sa'diyah itu naik sebuah keledai, seekor keledai yang berwarna putih. Keledainya kurus, kering sekali. Dan seekor unta yang dibawa oleh suaminya. Jadi saat itu Halimatus Sa'diyah itu juga membawa bayi Bapak Ibu, yang seumuran juga dengan Rasulullah. Dan saat itu bayinya gak pernah tidur selama perjalanan. Kenapa? Karena saking keringnya masa paceklik tersebut, Halimatus Sa'diyah pun susunya saja juga gak keluar, saking keringnya saat itu. Setibanya di kota Mekah, harapannya Halimatus Sa'diyah langsung dapat nanti bayi siapa yang bisa disusuin.
bersama dengan rombongan dari kalangan Bani Sa'diyah. Mereka semua kota Mekah mencari siapa yang bisa disusuin. Ketika wanita-wanita yang lain serombongan dengan Halimatus Sa'diyah tadi berjumpa dengan Rasulullah, gak ada yang mau menerima Rasulullah. Kenapa? Karena baru tahu ternyata Rasulullah ini yatim. Nah, mereka-mereka yang biasanya mencari pekerjaan dari mesusui bayi, mereka harapannya bukan anak yatim. Kenapa? Karena nanti dapat gajinya, dapat bonusnya dari siapa? Dari sang ayah. Tapi ini Rasulullah kan gak ada ayahnya, maka gak ada yang bisa diharapkan. Ini menurut dalam riwayat tersebut, Bani Sa'ad gak ada yang mau ngambil. Termasuk Halimatus Sa'diyah sendiri pun awalnya gak mau mengambil. Bahkan suaminya yang menemani Halimatus Sa'diyah juga menolak dengan mempersusui Rasulullah. Tapi ketika Halimatus Sa'diyah sudah melihat seluruh rombongan dari Bani Sa'ad sudah mulai mau balik lagi ke kabilahnya, kok semuanya sudah dapat, nah saya belum dapat sendiri. Maka Halimatus Sa'diyah menguatkan hati suaminya, ya udah nggak apa-apa, anak yatim itu saja saya ambil, saya susui daripada saya nanti pulang nggak dapatkan apa-apa. Tapi ketika beliau yang mendekati Rasulullah, kemudian beliau menggendong Rasulullah, ada sesuatu yang dirasakan berbeda oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika digendong, kok berat badannya berbeda ini, ada sesuatu yang nyaman banget bagi Halimatus Sa'diyah. Dan kemudian saat ditempelkan ke badan beliau, tiba-tiba asinya itu keluar. Bahkan asinya itu cukup untuk Rasulullah dan juga untuk anak kandungnya sendiri, sampai keduanya ini kekenyangan sampai tidur pulas. Kemudian saat bayi Rasulullah dibawa, suami dari Halimatus Sa'diyah langsung mendekati unta, mendekati keledai tadi yang awalnya sudah kurus kering tadi, didekatin, kaget. Tiba-tiba langsung keledainya, untanya itu keluar susu. Ya akhirnya keledai tadi juga diperah air susunya, bisa diminum oleh Halimatus Sa'diyah bersama suaminya. Dan malam itu, sebelum perjalanan pulang itu, adalah malam yang paling terindah, yang tidak bisa dilupakan oleh Halimatus Sa'diyah. Dan ketika perjalanan pulang, itu tidak sampai di situ. Di Bani Sa'diyah yang awalnya musim itu adalah musim paceklik, semuanya domba-domba itu yang dilepas itu nggak dapatkan makanan sedikit pun. Bahkan nggak ada susu yang bisa diperas dari domba-domba itu. Ternyata saat beliau pulang, tanahnya Halimatus Sa'diyah itu subur yang tidak sebagaimana wilayah-wilayah lainnya. Jadi tanahnya itu subur sekali, dan domba-dombanya datang menghampiri Halimatus Sa'diyah, itu air susunya senantiasa berlimpah. Inilah persaksian yang disampaikan oleh Halimatus Sa'diyah yang juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim terkait dengan kejadian-kejadian luar biasa oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Ya, Masya Allah. Nah, di dalam kitab ini tadi disebutkan bahwa Halimatus Sa'diyah ini merawat Rasulullah sampai umur 4 tahun. Nah, sejatinya akadnya Halimatus Sa'diyah bersama dengan Sayyidah Aminah itu cukup beliau hanya merawat 2 tahun saja, Bapak Ibu. Hanya merawat 2 tahun. Maka di tahun kedua oleh Halimatus Sa'diyah itu sudah disapih, sudah mulai dilatih untuk tidak diberikan ASI. Yang kemudian Halimatus Sa'diyah mendatangi Sayyidah Aminah, bermaksud untuk apa? Mengembalikan sekaligus membujuk agar bolehkah jika bayi ini kembali saya lanjutkan merawatnya. Karena beliau merasakan banyak sekali keberkahan yang beliau dapatkan di saat merawat Nabi Muhammad SAW di waktu kecilnya. Ketika diperkenankan oleh Sayyidah Aminah, beliau senangnya luar biasa. Tapi ada satu kejadian, Bapak Ibu, satu kejadian di tahun keempat ketika Rasulullah SAW sedang diasuh, sedang dirawat oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika beliau sedang asik mengembala kambing bersama dengan putranya Halimatus Sa'diyah dan teman-teman saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba ada kejadian bahwa Rasulullah itu didatangi oleh 2 sosok yang sangat tinggi besar, pakai baju putih-putih, kemudian yang memegang kedua tangan Rasulullah dibelah dadanya. Melihat kejadian itu, para saudara-saudara sepersusuan Rasulullah yang dari Halimatus Sa'diyah langsung lari, lapor kepada ibunya. Ibu, Muhammad dibunuh, Ibu, Muhammad dibunuh. Saking takutnya, maka Halimatus Sa'diyah bersama dengan suami langsung lari mencari di mana Muhammad, di mana Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad sudah duduk diam, tidak ngapa-ngapain.
Kemudian ditanya, ada apa tadi ya anakku? Apa jawabnya Rasulullah? Sesungguhnya tadi aku didatangi oleh 2 orang tinggi besar membelah dadaku. Dan ini juga disebutkan dalam beberapa hadis, yang salah satunya juga diriwayatkan oleh ya Imam Ahmad ya, Masya Allah. Ketika aku sedang berada di belakang rumah bersama saudaraku, ya saudara angkat, mengembalakan anak kambing, tiba-tiba aku didatangi 2 orang lelaki. Mereka mengenakan baju putih dengan membawa baskom yang terbuat dari emas, ya, penuh dengan es. Kedua orang itu menangkapku, lalu membedah perutku, kemudian mengeluarkan hatiku dan membedahnya. Lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam darinya dan membuangnya. Kemudian keduanya membersihkan dan mensucikan hatiku dengan air itu sampai bersih. Maka ketika ada kejadian itu, langsung Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir akan keselamatan dari anak susuan ini. Akhirnya di tahun keempat Rasulullah SAW dikembalikanlah kepada ibundanya, kepada Sayyidah Aminah. Nah, ada hikmah apa di balik pembedahan Nabi Muhammad SAW ini? Ya, yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan hikmahnya adalah ini sebagai sebuah risalah pertanda kenabian dan isyarat pemilihan Allah ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk ya dijadikan ya kelak menjadi hamba yang sangat mulia. Adapun tujuannya adalah untuk mempersiapkan mendapatkan ismah. Ismah itu pemeliharaan sebelum nantinya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Ibarat begini Bapak Ibu, orang itu sejatinya sebelum berzikir, gak langsung berzikir Bapak Ibu untuk mendekat kepada Allah, harus dibersihkan dulu hatinya. Makanya ada istilah yang disebut dengan yang namanya taholli, ya, ada yang namanya tajalli, ya, itu sangat masyhur sekali ya. Ada yang namanya taholli. Taholli itu dibersihkan dulu, baru tajalli itu diisi. Maksudnya begini, sedahsyat apapun fadilahnya air Zam-Zam, itu kalau kita tuangkan ke gelas, yang gelasnya pernah dipakai untuk jadikan asbak, kira-kira bakalan kerasa manis gak air Zam-Zamnya? Kerasa gak kira-kira itu menjadi air Zam-Zam? Air Zam-Zam, ya kan, ketika hendak mau diminum dituangkan ke gelas, tapi gelasnya itu gelas yang sisanya asbak, dijadikan untuk rokok. Kira-kira nanti kerasa nggak air Zam-Zamnya menjadi air Zam-Zam? Nggak kerasa kan? Ya. Maka sebelum dituangkan sesuatu yang jernih, maka tempatnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Ini namanya taholli, ya, sebelum nanti tajal itu diisi. Maka begitu pula dengan Rasulullah, sebelum diberikan wahyu, ya, maka dibersihkan terlebih dahulu dadanya. Ada proses-proses kejadian ini. Lalu ya, yang kedua, hikmah apa kenapa tadi dikisahkan baginda Nabi Muhammad SAW itu mengembala kambing? Hikmahnya apa? Ya, menurut Ibnu Hajar itu disebutkan begini Bapak Ibu. Sejatinya setiap nabi itu ya pasti pernah mengembala kambing. Makanya kalau Bapak Ibu melihat beberapa sirah-sirah atau ya gambar-gambar yang para nabi-nabi terdahulu yang memang nggak terlihat wajahnya, tapi hampir semuanya itu megang tongkatnya tongkat pengembala kambing. Baik itu Nabi Ibrahim, baik itu Nabi Isa alaihissalam, tanpa kita sadar ya, itu ternyata mereka itu para nabi itu selalu memegang apa? Sang pengembala, ya, sang pengembala. Ada apa nih di balik hikmahnya? Kenapa para nabi termasuk Rasulullah itu mengembala kambing? Menurut ya Ibnu Hajar ya, itu Masya Allah Bapak Ibu, bahwa ternyata umat itu wataknya itu seperti kambing. Wataknya umat itu seperti kambing. Apa maknanya? Kambing itu kalau dilepas sakar PDW, tapi kalau ditarik beron-beron. Artinya tidak mudah untuk diatur. Gimana kira-kira? Kambing itu Bapak Ibu, kalau ditarik dia berontak. Artinya kalau disuruh diarahkan sesuatu yang taat, banyak yang ngeyel. Tapi ketika dibiarkan saja, ternyata semaunya sendiri. Itu wataknya kambing. Nah, para nabi itu dilatih untuk mengembala kambing. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih dirinya nantinya untuk menjadi imam, menjadi pemimpin, untuk mengendalikan umatnya. Dan sejatinya sejalan dengan itu ya, Imam Ibnu Hajar menyampaikan bahwa dengan mengembala kambing itu melatih kesabaran, melatih bagaimana nanti jika kambing-kambing yang gak mudah diatur itu jumlahnya banyak, ya kemana-mana semaunya sendiri, bagaimana caranya seorang pengembala itu bisa melatih mentalnya untuk siap nantinya menjadi seorang pemimpin umat yang sangat luar biasa.
Jadi ternyata mengembala kambing itu nggak hanya sekedar ya mengembala saja, ternyata ada ibrohnya, ada hikmahnya yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya besok kita akan lanjut di bab tentang wafatnya ibu Nabi Muhammad SAW dan siapa selanjutnya yang mengasuh beliau. Tapi sebelumnya ada satu kejadian yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, ya, seorang ya ahli tafsir yang sangat masyhur sekali, Imam Ibnu Katsir, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan anna iblisa ronna arba'as ronnatin, ya, bahwa iblis itu menangis sangat keras sebanyak 4 kali. Kapan itu iblis menangis sangat keras sebanyak 4 kali? Yang pertama, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat iblis itu diusir dari surga. Ini iblis menangis sangat keras sekali. Nah, kapan yang ketiga? Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, iblis juga menangis sangat keras sekali. Dan yang ketiga adalah ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Karena inti dari semua surah yang ada di Al-Quran itu intisarinya ada di surah Al-Fatihah. Ya, Masya Allah. Jadi iblis itu pernah menangis sangat kencang, sangat keras sekali di 4 kejadian. Saat beliau dilaknat oleh Allah, yang pertama. Yang kedua, saat diusir dari surga. Yang ketiga adalah saat Rasulullah SAW dilahirkan. Dan yang keempat adalah ketika surah Al-Fatihah ini diturunkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, semakin menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang terkait dengan wafatnya ibunya baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang ziarah kubur, ya, perjalanan ziarah kubur ke makam ayahnya ke Madinah. Besok kita akan bahas lebih dalam lagi, sekaligus siapa yang mengasuh beliau ketika ya ibundanya sudah wafat, ya, sebelum diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Dan nanti akan kita bahas lagi beberapa kisah-kisah yang lebih mendalam lagi insyaallah. Semoga Allah panjangkan umur kita pun dimudahkan untuk bisa terus belajar dan juga bisa menjadikan Rasulullah ini sebagai sosok teladan yang bisa kita contoh, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama, ya. Semoga Allah hadirkan kepada kita semuanya pahala yang berlimpah-limpah, pahala yang berlipat-lipat dari amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa tamsa'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana warhamna waj'alna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lidal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kemudahan kelancaran dalam urusan pekerjaan kami ya Rabb, menjemput rezekimu yang halal dan thayyiban ya Rabb. Jika kami memiliki persoalan, kuatkanlah kami untuk bisa menyelesaikannya ya Rabb. Jika mungkin saat ini masih ada persoalan-persoalan yang belum baik hubungan kami dengan keluarga kami,
Perbaikilah ya Rabb, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Jadikanlah pula kami termasuk hamba-hambamu yang mendapatkan fadilah keutamaan di bulan Ramadan ini ya Rabb. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang kau bersihkan dosa-dosa kami di bulan Ramadan ini. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang mendapatkan guyuran rahmat di bulan Ramadan ini ya Rabb. Jadikanlah pula kami hamba-hambamu yang senantiasa nantinya kelak selamat kembali ke jalan dalam keadaan husnul khatimah, syahidun wal akhirat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.